Saya dapat 2 buku. Awalil Rizki. Buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas. Memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial. Karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Malam ini kita akan melakukan ulasan ekonomi terkait dengan arus modal yang keluar masuk Indonesia. Jadi the highlight ya, arus modal yang keluar masuk Indonesia. Nah, hal ini terkait dengan 2 hal penting ya biasanya. Yang pertama terkait dengan cadangan devisa yang kita miliki. Artinya kalau arus modal masuknya besar, itu akan menambah cadangan devisa. Cadangan devisa yang kuat antara lain membuat nilai kurs itu bisa stabil. Aspek kedua adalah terkait dengan perdagangan internasional secara umum. Di mana kalau arus modal yang kuat masuk, itu memungkinkan kita memiliki tadi cadangan devisa yang besar. Dengan cadangan devisa tersebut, suatu negara dalam hal Indonesia bisa melakukan banyak hal, antara lain misalnya impor barang-barang modal yang diperlukan dan seterusnya. Nah, belakangan ini kan beberapa bulan terakhir, sebulan terakhir lah terutama, itu pemerintah dan Bank Indonesia, jadi kalau saya menyebut otoritas ekonomi dalam ulasan saya, umumnya merujuk kepada Bank Indonesia dan pemerintah. Jadi bukan hanya pemerintah, sebenarnya 3 dengan OJK, bahkan ditambah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena DPR ikut memutuskan tentang APBN. Tetapi umumnya saya bicara otoritas ekonomi itu terutama Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, sebulan terakhir itu pemerintah dan Bank Indonesia ini termasuk sering menurut saya mengatakan bahwa Indonesia mengalami surplus perdagangan internasional. Nah, dibanggakanlah, diglorifikasi, yang antara lain atau terutama bahkan ditopang oleh ekspor, ya benar ya. Perdagangan internasional kan berarti karena ekspornya meningkat pesat, sementara impor turun atau setidak-tidaknya kenaikannya bisa dikendalikan. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan satu, transaksi berjalan. Nanti apa transaksi berjalan sedikit kita singgung. Dan yang kedua ya neraca pembayaran. Jadi itu sebetulnya neraca itu adalah terkait dengan catatan tentang transaksi Indonesia. Indonesia ini dalam arti ya Indonesia sebagai entitas ya ekonomi, dan lebih khusus lagi adalah penduduk Indonesia. Penduduk itu berarti bisa orang, bisa badan hukum, bisa negara, bisa lembaga yang berstatus Indonesia, kan bisa melakukan pembelian, bisa melakukan penjualan, bisa melakukan pembayaran, bisa menerima pembayaran. Nah, itu kan catatan tentang hal itu semua disebut catatan tentang transaksi internasional. Ini lazim untuk seluruh negara. Nah, disebutnya keseluruhan catatan disebut balance of payment, neraca pembayaran. Nah, kalau diibaratkan seseorang itu kayak dompet. Jadi kan transaksi tersebut ada yang bersifat mengeluarkan duit, ada yang mengakibatkan bertambahnya duit. Terlepas dari dapat duit itu bisa karena menjual sesuatu, bisa juga orang titip atau investasi, bisa juga orang memberi utang.
sama dengan negara konsep ini. Itu namanya balance of payment, neraca pembayaran internasional, tapi dalam konteks publikasi Bank Indonesia disebut neraca pembayaran Indonesia. Itu neraca keseluruhannya, ibarat dompet tadi, lalu ada ruang-ruang di dompet itu, slip-slipannya. Ada sub yang disebut dengan transaksi berjalan. Ada yang disebut dengan neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan yang sedang dibanggakan pemerintah itu salah satu saja, salah satu bagian dari dalam dompet keseluruhan tadi. Jadi konteks ini dulu kita pahami. Nah, biasanya neraca, bukan biasanya, memang aturannya neraca pembayaran itu dicatat oleh suatu lembaga di suatu negara. Dalam hal ini kalau di Indonesia yang mencatat adalah Bank Indonesia. Dia memberi catatan yang dilaporkan tiap 3 bulanan. Lazim ya di banyak negara itu tiap 3 bulan, triwulan. Nah, kalau setahun berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang dicatat adalah duit keluar masuk. Nah, dalam hal ini cadangan devisa kalau negara, kalau tadi saya ibaratkan orang, itu duit di dompet. Tapi kalau ibarat suatu negara, cadangan devisa diumumkan juga kan tentang isi dompet. Memang pengumuman isi dompet tiap bulan. Kalau pengumuman neraca pembayaran tiap 3 bulan. Nah, tadi yang diglorifikasi bahwa kita mengalami surplus, ya surplus berarti kita banyak menjualnya barang dibandingkan kita membelinya atau impor, yang menjual ekspor, itu baru satu bagian dari dompet. Kita harus juga membicarakan keseluruhan isi dompet. Itu kira-kira ya. Nah, jadi saya tidak membantah bahwa ada fenomena bagus, tanda petik ya, secara textbook bagus bahwa kita mengalami surplus neraca perdagangan. Tetapi mari kita lihat keseluruhan nanti tentang transaksi internasional ini. Nah, yang lebih luas dari sekedar neraca perdagangan barang disebut dengan transaksi berjalan atau current account. Current account itu mencatat 2 transaksi barang plus transaksi jasa. Jasa tersebut artinya luas ya, bukan hanya jasa. Jasanya macam-macam, jasa transportasi, jasa travel. Jadi kalau kita terkait dengan pariwisata atau sebaliknya terkait kita harus membeli karena kita mungkin ada yang umroh, ada yang rekreasi, itu dicatat di jasa. Begitu pula termasuk jasa ketika ada orang investasi di kita, lalu kita harus membayar keuntungan atau orang memberi utang kita membayar bunga sebagai sebuah negara ya. Jangan confuse dengan pemerintah ya, ini sebagai negara, sebagai Indonesia. Dan sebaliknya, jangan dikira Indonesia ini negara miskin banget ya. Orang Indonesia yang investasi, orang atau perusahaan Indonesia yang investasi di luar juga banyak. Jadi dia mendapatkan juga keuntungan yang dikirim ke sini juga dicatat di neraca pembayaran. Keseluruhan duit itu disebut devisa, sederhananya begitu. Nah, mari kita lihat dulu secara umum sebelum nanti kita bicara tentang arus modal. Ini kita bicara dompet keseluruhan. Nah, di slide berikut kita lihat, kalau kita buat catatan dari tahun 1981 sampai dengan 2021, kan ini tahunan, 2022 kan baru 1 triwulan. Pada tahun 1981 sampai dengan 1996, zaman Soeharto berarti, itu neraca pembayaran Indonesia itu mengalami surplus 12 kali. Saya ingatkan ya, surplus tadi lebih banyak duit dalam ini devisa yang masuk dibandingkan yang keluar. Defisit hanya 4 kali pada saat itu. Nah, kemudian 2 tahun berturut-turut, itu salah ketik itu, 1997 dan 1998, pada saat kita mengalami krisis moneter lalu krisis ekonomi, kita mengalami defisit, dan defisitnya cukup lebar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di gambar kelihatan tajam huruf I 97 itu ya. Nah, lalu kembali 1999 sampai 2021, selama kurang lebih berapa itu 22 tahun, surplus 16 kali dan defisit 7 kali. Nah, tahun 2013 dan 2018 kita defisitnya cukup lebar. Kalau keseluruhan kita baca, memang sebagai sebuah dompet besar negara Indonesia, transaksi kita, neraca pembayaran kita itu lebih sering surplus, lebih sering duit masuk. Nah, mulai kan menyentuh tema kita tadi, tema utama kita ingin mengetahui bagaimana sih arus modal di Indonesia ini, ada nggak potensi nanti berbalik arah. Nah, ini kita dapat dulu clue satu, bahwa pada umumnya sepanjang sejarah perekonomian Indonesia, itu lebih banyak kita mengalami surplus dalam konteks keseluruhan transaksi. Cuma kita tetap harus ingat ya tadi, bahwa transaksinya macam-macam.
Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita lihat. Kalau ibarat dompet, sebelumnya dompet kita isinya sebutlah 200.000, kemudian selama sebulan ada keluar, ada masuk, bertambah 100. Nah, itu berarti jadi 300. Nah, yang neraca pembayaran ini kan menunjukkan arusnya. Arus itu berarti arus tahunannya selama setahun. Tapi isi dompetnya kan terakumulasi dengan duit sisa sebelumnya berapa. Nah, itu terbaca dari yang disebut dengan posisi cadangan devisa. Jadi kalau Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa, kita sederhanakan itu artinya menunjukkan duit Indonesia, duit yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara. Tapi duit tersebut adalah devisa, bukan duit yang dicetak Bank Indonesia. Duit devisa itu ya ada definisinya. Terutama adalah hard currency, jadi ditambah emas. Jadi bisa emas, bisa dolar Amerika, bisa euro, bisa macam-macam. Ada patokannya. Nah, maka di slide berikut kita lihat posisi, karena kita lebih sering surplus, maka posisi isi dompet negara kita, posisi cadangan devisa itu cenderung meningkat. Terakhir di tahun 2021 itu di slide berikut itu ada 144,9 miliar. Nah, di sekarang selama tahun 2022 ini ya di kisaran situ naik turun. Nah, jadi sebagai sebuah negara kita memiliki cadangan devisa akibat akumulasi dari tahun ke tahun transaksi neraca pembayaran tadi. Belum bisa geser ya Pak Sabto screen-nya. Nah, cuma kita tetap harus melihat ini keseluruhannya. Itu saya lihatkan yang biru itu menunjukkan posisi isi dompet pada 31 Desember pada tahun yang tertera. Bank Indonesia mengumumkan kondisi bulanan, tapi di sini tidak saya cantumkan. Kita bisa melihat. Nah, itu yang dimaksud isi dompet. Nanti ada saatnya kita bicara apa saja cadangan devisa itu. Tapi untuk kali ini kita fokus dulu bahwa posisi cadangan devisa kita terus relatif meningkat, tapi ada tahun-tahun yang turun. Cuma kan kalau namanya tren itu melihat jangka panjangnya. Nah, persentase kenaikan dari tahun ke tahunnya saya coba cantumkan di garis merah itu. Jadi tiap tahun cenderung naik. Cuma tidak spektakuler juga sebenarnya beberapa tahun terakhir ini. Dahulu di tahun 2010, 2011 itu kenaikannya cukup dramatis. Nah, tadi kembali ke topik semula, ini adalah posisi cadangan devisa, isi dompet negara Indonesia, isi dompet yang isinya adalah mata uang asing hard currency plus emas. Nah, kita mau tahu nih, yang tahunan tadi apa saja penyebabnya. Nah, tadi kan yang kita kutip dari glorifikasi, tanda petik ya, yang dibanggakan kita adalah ekspor impor, neraca perdagangan. Benar sekali, selama pandemi ini blessing ya, justru kita lebih banyak ekspor daripada impornya menguat. Maksudnya dulu juga beberapa kali kita surplus, tetapi surplus di era pandemi berarti 2020 dan 2021 itu cenderung lebih banyak daripada tahun-tahun biasanya. Mengapa? Ekspor kita relatif bertahan, kalaupun turun di 2020 sedikit, sementara impor kita turunnya banyak, jadi kan surplusnya bertambah. Jadi kita menjual relatif hanya turun sedikit dan 2021 meningkat bahkan, sementara si membelinya, si impornya itu turunnya jauh lebih drastis di 2020 dan hanya sedikit meningkat di 2021. Nah, itu adalah barang. Nah, untuk tema kali ini kita tidak bicara ekspor impornya, tetapi ada jenis transaksi yang tidak terkait langsung dengan perdagangan barang, tetapi dengan modal finansial, modal uang. Modal uang. Nah, transaksi finansial itu beda. Jadi kalau membayar orang kita misalnya impor, kita membayar itu bukan transaksi finansial karena dia langsung tercatat sebagai impor. Tetapi kalau misalnya ada investasi masuk ke Indonesia dari luar negeri, itu tercatat sebagai transaksi finansial. Begitu juga orang kaya di Indonesia atau perusahaan di Indonesia investasi di negara lain. Nah, sekedar informasi saja, banyak juga kita investasi di Amerika, kita juga investasi bahkan terakhir-terakhir ini di Vietnam, di Kamboja, beberapa pelaku Indonesia investasi di sana. Nah, itu juga dicatat sebagai transaksi finansial. Kalau impor beda ya, ekspor beda. Ini khusus investasi salah satunya. Nah, tetapi transaksi finansial nggak hanya soal menanam modal, tetapi juga utang piutang.
Jadi kalau kita menerima utang, kita ini Indonesia, sudah saya ingatkan tadi, pengertian penduduk itu bisa orang, bisa perusahaan, dan bisa negara. Jadi kalau pemerintah Indonesia menjual surat berharga negara, lalu dapat duit kan masuk, itu masuk dalam transaksi finansial. Nah, gambar yang saya sajikan ini menunjukkan dua hal. Satu, yang gambar biru itu menunjukkan modal milik orang Indonesia, milik penduduk Indonesia. Saya ingatkan ya, kalau saya sebut penduduk bisa perusahaan, bisa orang, bisa lembaga. Keluar atau masuk terserah, kan bisa yang di luar masuk kembali. Kita berkali-kali sudah melihat ada isu bagaimana para modal-modal milik orang Indonesia di Singapura itu kembali ke Indonesia. Artinya yang dicatat oleh biru ini adalah yang disebut dengan aset modal finansial milik penduduk Indonesia. Jadi bisa keluar, bisa masuk. Nah, tapi yang dicatat oleh biru itu netonya kan setahun. Setahun itu 12 bulan 365 hari. Itu kan kadang keluar, kadang masuk. Nah, ini netonya. Yang keluar dan masuk diperhitungkan selama setahun, dapatlah yang biru itu. Nah, kecenderungan yang biru itu kan negatif tuh. Keluar berarti memang ada kecenderungan penduduk Indonesia itu dalam konteks ini ada investasi keluar. Tapi ada tahun tuh 2016 tengah-tengah, birunya di atas. Ya, berarti modal milik Indonesia kembali ke kampung Indonesia. Ingat apa yang terjadi pada 2016? Kalau masih ingat, ya, kan salah satu penyebabnya adalah program tax amnesty. Jadi ada hasilnya juga tax amnestinya. Nah, tetapi kalau kita lihat ada yang menarik di gambar ini apa? Sederhana saja. Yang biru ini artinya milik Indonesia, itu otomatis memang cenderung keluar. Yang orange itu modal milik asing, cenderung masuk. Ya memang begitu kan? Mereka lebih banyak masuknya, netonya loh ya. Nah, yang menarik apa? Kalau dilihat yang orange itu 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, berarti era pandemi, itu gambar batangnya lebih rendah dari beberapa tahun terakhir, kecuali 2016 ya. 2016 mereka rendah. Tapi dari 2009, dari 2010 sampai 2021 tampak bahwa neto ya, neto artinya kan dia tiap minggu, tiap bulan kan bisa keluar masuk modal itu neto selama setahunnya cenderung lebih rendah dari tahun-tahun sebelum pandemi untuk modal asing. Tetapi untuk modal milik orang Indonesia, pandemi nampaknya tidak berdampak dalam konteks nilai ya. Tetap saja batangnya kan rata tuh dari 2017 sampai 2021 nilainya ya segitu itu, rata-rata neto investasi keluar di kisaran 15 miliar dolar. Kalau yang masuk dari asing neto di kisaran sebetulnya sempat 35, 45, malah 50 berapa itu, tetapi di era pandemi hanya di kisaran 25 miliar dolar. Artinya pandemi berdampak. Nah, itu kira-kira kalau kita melihat modal. Sekali lagi saya ingatkan beda dengan ekspor impor. Ekspor impor itu dicatat, ekspor impor itu arus duitnya ya masuk catatan itu saja, bukan di sini. Nah, kedua-duanya dianggap catatan tentang neraca pembayaran. Nah, kembali ke finansial, dari sisi duitnya, pemiliknya, duit yang keluar masuk itu ada yang milik orang Indonesia, ada yang milik asing. Keluar masuk, dua-duanya keluar masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu si duit ini tadi bisa juga dilihat dengan cara lain. Jadi dilihat dengan cara jenis. Nah, sebenarnya ada 4 jenis ya, tapi karena yang satunya itu derivatif sangat kecil, anggap aja 3 yang paling besar. Tadi kan dari sisi pemilik, dari sisi jenis si transaksi finansial ini ada yang disebut dengan investasi langsung. Ada yang disebut dengan investasi portofolio, foreign direct investment, lalu portfolio investment, lalu other investment, investasi lainnya. Nah, investasi langsung itu bentuknya antara lain ya orang bisa membeli perusahaan di Indonesia atau mendirikan perusahaan, termasuk mendirikan perusahaan itu mendirikan pabrik. Membeli itu ya bisa membuat perusahaan baru atau mengakuisisi, membeli perusahaan yang sudah ada. Itu namanya investasi langsung. Kuncinya adalah duit yang masuk itu bermaksud mengelola, memanage sektor real yang diambil. Tidak mesti sektor real ya, bisa beli bank soalnya. Mengelola perusahaan di Indonesia yang dia beli atau sebagian atau seluruhnya itu untuk dikelola atau
manajemennya dipengaruhi atau dikendalikan. Nah, kalau investasi portofolio bisa saja orang membeli saham, sebutlah membeli saham BCA, membeli saham Telkomsel, Indosat, membeli saham Sinarmas dan seterusnya, itu tetapi tidak dengan maksud ikut manajemennya, karena dia beli minggu ini, minggu depan atau sebulan lagi bisa dia jual. Itu disebut investasi portofolio. Masuknya investasi portofolio, ini kelompokannya. Nah, yang terkait juga dengan membeli surat berharga negara, obligasi kan, SBN itu obligasi atau surat utang milik pemerintah. Ada juga obligasi milik swasta, korporasi. Baik itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, maupun korporasi biasa. Jadi kalau dia beli sahamnya perusahaan Indonesia, BUMN atau swasta, termasuk investasi portofolio. Nah, maka dari sisi jenis ada foreign direct investment, ada portofolio, lalu ada lagi jenis investasi lainnya. Investasi lainnya ini misal naruh duit di bank. Jadi modal asing naruh duit di bank Indonesia. Tapi jangan lupa tadi, bisa juga orang Indonesia naruh duit di tempat lain. Investasi portofolio. Bisa pelaku asing membeli SBN, jangan salah orang Indonesia juga bisa membeli surat berharga negara lain. Itu masuk investasi portofolio juga. Jadi dari dua slide ini, yang satu menjelaskan dari sisi kepemilikan modal harusnya, yang ini menjelaskan dari jenisnya. Nah, jenisnya ya. Apa yang kita dapat dari sini, dari gambar ini, gambar dari 2004 sampai 2022. Nah, yang paling kanan saja terakhir itu, maka kita melihat bahwa investasi langsung berarti yang biru ya, kita cenderung masuk. Nah, jadi terlepas dari orang Indonesia ada berinvestasi keluar, membeli pabrik, membeli perusahaan, membeli saham di luar negeri untuk dimaksudkan ikut mengelola, itu tetap lebih banyak yang masuk ke sini, yang masuk ke Indonesia, lebih banyak orang asingnya dari 2004 sampai dengan 2021. Itu cenderungnya bertambah, yang biru itu ya, surplus. Masuk duit lah. Nah, kalau kita lihat di 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, tinggi batang birunya nilainya ya, nah, itu kan tidak banyak terdampak oleh pandemi. Meskipun lebih rendah dari 2019, tapi masih lebih tinggi dari 2018. Khusus 2021 meningkat kembali, jadi 16,9 miliar dolar ya, 16,9 miliar dolar investasi neto yang masuk. Jadi baik yang asing masuk maupun orang Indonesia yang keluar dalam bentuk foreign direct investment. Artinya pandemi nyaris tidak berdampak pada arus investasi langsung. Tetapi yang investasi portofolio bagaimana? Yang orange, yang soal jual beli saham, jual beli obligasi, dan jenis-jenis surat berharga semacam itu, gambar orange menunjukkan transaksi 2020-2021 jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya tetap masuk netonya itu yang orange. Jadi lebih banyak orang asing atau orang Indonesia yang kembali daripada duit yang keluar. Ini tema diskusi kita di sini sebenarnya. Modal ya. Modal lebih banyak yang masuk masih pada saat pandemi sekalipun, tetapi ada gejala baru di mana ketika 2 tahun pandemi yang masuknya lebih kecil daripada biasanya. Ada yang menarik juga dari grafik ini, yaitu yang disebut dengan investasi lainnya. Saya ingatkan tadi investasi lain ini salah satunya adalah simpanan di bank. Tapi juga ada terkait dengan kredit supplier dan sebagainya. Jadi pinjaman yang terkait dengan transaksi dagang, bukan bayarnya ya, tapi kredit supplier dan semacam itu. Investasi lainnya. Itu menarik tuh. Lebih banyak keluarnya kan dan meningkat keluarnya di era pandemi, tapi belum berpola. Nah, saya tidak berani baca polanya itu si abu-abu itu. Tetapi yang biru, yang investasi langsung dan investasi portofolio yang orange itu kelihatan berpola. Catatan lagi dari transaksi keseluruhannya disebut transaksi finansial. Jadi transaksi finansial, saya ulangi mudah-mudahan tidak bosan, bisa dilihat dari sisi jadi peristiwanya sama nih, duit keluar masuk, lalu bisa dicermati yang milik orang Indonesia keluar masuk bagaimana, yang milik asing keluar masuk bagaimana. Dari sisi pemiliknya. Lalu kejadian yang sama bisa dilihat dari jenisnya, jenis transaksinya, pengelompokannya. Bisa dilihat sebagai investasi langsung,
investasi portofolio dan investasi lainnya. Sebenarnya ada jenis lain ya, derivatif investasi, tapi untuk kasus Indonesia kecil, nggak usah kita analisis, kurang dari jutaan dolar lah. Nah, dengan cara demikian kita juga dapat lagi, kita lalu bisa melihat masing-masing jenis tadi. Ini kan tadi gambar ini dibagi tiga berdasarkan jenis. Lalu kita mau bisa pelototi lagi yang biru, yang khusus investasi langsung bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi khusus bagian dari investasi langsung, nah tampak begini. Jadi kelihatan bahwa yang biru sama lagi dengan yang di atas tadi, tapi ini khusus investasi langsung. Ya, orang Indonesia masih keluar berinvestasi kecuali 2016, netonya ya. Nah, nampak tidak banyak pengaruh pada 2020 dan 2021, setara saja dengan 2018 dan 19, bahkan lebih besar dari 2017. Tetapi yang orange itu juga sama. Ternyata pandemi juga tidak banyak dampak. Gambar orange-nya kan relatif sama saja tuh dengan sebelumnya. Nah, maka abu-abu sebagai netonya, yang orange dikurangi yang biru juga relatif sama. Berarti sederhananya sejauh ini pandemi memang tidak banyak berdampak pada arus investasi langsung. Nah, kalau kita nanti menyoroti lebih detail, tidak hanya di statistik, tapi kita cari tahu berbagai hal, memang masuk akal. Karena kecenderungan investasi langsung itu bukanlah diputuskan 6 bulan, setahun, bahkan bisa beberapa tahun sebelumnya. Jadi ada keinginan untuk menguasai atau memiliki atau separuh atau seluruhnya suatu usaha, misalnya sebutlah bank, itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Atau suatu perkebunan besar, atau pertambangan, tidak urusan 6 bulan, setahun, bahkan tidak. Jadi usaha, maka bisa jadi 2021 ini adalah transaksi yang memang akan terjadi karena sebelumnya sudah ada proses-proses untuk menyelesaikan itu, perencanaan, negosiasi dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu di 2022, 2023 kan. Nah, sebenarnya kalau yang berstudi-studi nanti ya bisa sambil melihat di berbagai kecenderungan industri. Tapi intinya investasi langsung fenomenanya begini. Lalu bagaimana dengan investasi portofolio? Nah, saya ingatkan sekali lagi, investasi portofolio itu terkait dengan jual beli surat berharga saham yang tidak dengan maksud ikut mengelola perusahaan atau usaha yang bersangkutan. Juga terkait dengan transaksi utang piutang melalui surat berharga dan jenis-jenis surat berharga lainnya. Itu investasi portofolio. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang biru aset. Nah, mudah-mudahan tidak bosan ya. Ini karena kelihatannya sepele, tapi kadang kita bisa ketuker atau tidak cermat terhadap detailnya. Aset berarti adalah duit orang Indonesia nih. Kecenderungannya keluar. Tetapi yang kita ingin lihat, seberapa dia keluarnya. Terkait dengan penduduk Indonesia yang membeli jenis investasi portofolio di negara lain. Nah, nampak di tahun 2020 itu lebih tinggi dari 2019 meskipun nggak sampai seperti 2018. 2021 meningkat. Jadi kecenderungan penduduk Indonesia untuk melakukan investasi portofolio di luar negeri itu tetap tinggi sekalipun pandemi. Nah, tetapi sebaliknya dengan modal asing. Modal asing tampak yang orange ya. Memang masih masuk, masih ada yang masuk. Dan secara neto masuk, dia keluar masuk, tapi secara keseluruhan setahun banyak yang masuk nilai totalnya. Tetapi perhatikan, tinggi batangnya yang orange itu kan lebih rendah, artinya nilainya lebih kecil. 2 tahun berturut-turut, tahun 2020 hanya 4,57 miliar, tahun 2021 hanya 6,85 miliar. Artinya, ya dibandingkan dengan 2019 yang mencapai 21 miliar, 2018 yang 14,5 miliar, dan tahun-tahun sebelumnya yang di kisaran 20 miliar, ada kecenderungan investasi asing dalam bentuk portofolio terdampak pandemi. Kira-kira gitu ya, tapi masih masuk. Nah, lalu jenis investasi lainnya bagaimana? Nah, investasi lainnya ini adalah itu seperti simpanan di bank tadi, kemudian kredit spread dan jenis-jenis yang seperti itu, kelihatan bahwa yang biru lebih dominan. Jadi orang Indonesia ini, tentu ini perlu penyelidikan ya, ini saya hanya bilang indikasi, tentu kita perlu data-data yang lebih detail. Nah, ada tren bahwa orang Indonesia
naruh duit di luar, gampangannya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk investasi lainnya. Karena birunya masih tinggi itu dan pandemi tidak menurunkannya. Bandingkan dengan yang orange, yang modal asing dalam bentuk investasi lainnya merosot drastis. Bahkan di tahun 2021 gambarnya itu negatif. Artinya yang di sini keluar gitu loh secara neto. Nah, mulai tahu masuk ke tema kita kan pertanyaan besar kita, apakah ada kemungkinan arus modal keluar di tahun-tahun mendatang ini, di bulan-bulan mendatang ini? Tentu dengan tambahan kata-kata secara mendadak. Tapi kita bicara dulu, nggak usah mendadaknya. Ada nggak? Sejauh ini memang belum keluar trennya. Tetapi berkurang masuknya. Dan khusus jenis investasi lainnya sudah keluar itu neto selama setahun. Tadi kalau investasi portofolio masih cenderung masuk, tetapi berkurang nilainya. Sedangkan investasi langsung itu memang masih tidak terganggu. Nah, maka mudah-mudahan maksudnya ya mendiskon lah. Kita bisa menerima ya, namanya otoritas kan harus memberi optimisme. Tetapi ketika dinyatakan begini-begini bahwa kita kondisinya sangat baik, modal asing tertarik, ya nanti dulu dari data-data ini ya mereka belum pergi, tetapi tidak setertarik biasanya, kecuali dalam hal investasi langsung. Masuk ya mulai ya tema kita. Nah, kita dengan cara yang sama, jadi grafik ini sebetulnya adalah dari data yang satu data besarnya, kita bisa lihat berbagai sudut pandang. Saya ulangi, yang kita sedang bicarakan adalah transaksi finansial. Bayangkan itu adalah duit ya, duit asing yang keluar masuk atau duit orang Indonesia yang keluar masuk, bukan untuk jual beli ekspor impor, tetapi mengambil bentuk-bentuk investasi langsung, investasi portofolio, atau investasi lainnya, nyimpan duit di bank dan semacam itu. Bukan yang untuk membeli barang. Nah, karena ini berkait dengan soal kondisi keseluruhan ekonomi Indonesia. Dimulai dulu dengan soal ketahanan eksternal kita, termasuk nanti secara langsung nantinya akan berpengaruh juga kepada rupiah. Maka kalau kita lihat, tadi sudah kita lihat berdasarkan aset dan kewajiban, lalu berdasarkan jenisnya, lalu di masing-masing jenis tadi kita lihat netonya, lalu kita bisa juga lihat satu jenis tapi dikaitkan dengan milik. Nah, di slide berikut. Jadi bagaimana terkait dengan aset finansial milik penduduk Indonesia yang disebut aset, perilakunya seperti apa selama belasan tahun terakhir. Berarti kan ada investasi langsung dalam kurung aset, artinya milik penduduk Indonesia yang berbentuk di investasi langsung tuh gambar keluar masuk tahunannya bagaimana. Lalu modal milik Indonesia, penduduk Indonesia yang keluar masuk dalam bentuk investasi portofolio seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau dilihat gambar ini nanti akan lihat garis kuning ini sama. Jadi ini data ini melihat satu peristiwa dari beberapa sudut pandang atau beberapa detailnya. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Ya sudah sama dengan kesimpulan di depan tadi. Ya orang Indonesia, penduduk, saya menyebut orang memang nggak tepat ya, penduduk Indonesia, karena itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa lembaga, terutama korporasi malah justru. Itu pun memang tidak terpengaruh pandemi itu, tetap aja investasi di luar. Dan dalam ketiga-tiga bentuk itu, dan dari catatan bertahun-tahun ini, yang paling besar dari investasi Indonesia itu investasi lainnya. Kalau saya sederhanakan lagi, meskipun perlu data yang lebih rinci, investasi lainnya itu adalah berbentuk menaruh uang di bank atau di lembaga keuangan di luar. Ini nanti kalau kita lihat triwulanan, lalu kita lihat beberapa gejala itu mungkin menjadi indikasi. Mestinya otoritas seperti Bank Indonesia kan pasti punya data bulanan yang tentu tidak dipublikasi, tapi kan bisa dianalisis untuk dasar pengambil kebijakan. Ini aset. Bagaimana dengan modal asing, modal milik asing yang keluar masuk Indonesia? Nah, di slide berikut disebut kewajiban kan, saya ingatkan. Dalam bentuk investasi langsung, yang biru, tadi sudah di atas juga sudah confirm kan, bahwa netonya dia selalu masuk dan masih tidak terdampak pandemi. Birunya tingginya itu hampir sama, artinya nilainya itu loh. Nah, yang orange, investasi portofolio, jadi modal asing yang keluar masuk dalam bentuk portofolio terdampak pandemi. Nah, dalam hal investasi lainnya milik asing, terdampak pandemi. Terdampak ini artinya melemah itu dari kecenderungannya. Nah, dari gambaran ini, mari kita fokus kepada investasi portofolio. Karena itulah yang paling menentukan gejala
sebulan, 3 bulan, 6 bulan ya. Nah, investasi langsung kan ya tidak bisa investasi langsung itu dia sudah terlanjur memiliki perusahaan di Indonesia, mau pergi butuh waktu. Sebagaimana tadi, dia beli pun mungkin sudah 3-4 tahun sebelumnya prosesnya. Nah, tetapi kalau investasi portofolio, ya kan jual beli saham atau SBN itu cepat. Nah, maka saya sajikan yang kiri itu sama, sudah ada slide-nya di atas, tapi biar jejer nih. Nah, tadi ini khusus investasi portofolio ya. Perhatikan yang orange itu, di mana 2 tahun terakhir lebih rendah dari biasanya. Nah, sementara yang biru yang punya orang Indonesia dalam hal portofolio itu justru meningkat 2020 itu dibandingkan 2019 meskipun belum setinggi 2019. Nah, yang kanan khusus 3 bulanan. Nah, karena data yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah data 1 triwulan terakhir, meskipun data sementara. Ya ini 1 Januari sampai 31 Maret. Maka boleh dong kita sebagai pembelajar ekonomi membandingkan pada kurun yang sama, tapi 1 triwulan saja. Beda ya dengan setahun ya. Karena itu kita menangkap apakah ada perubahan kecenderungan. Nah, kalau kita lihat itu ada data triwulan 1 2013, data triwulan 1 2014, 15 dan seterusnya. Apa yang saudara-saudara lihat bisa dari gambar saja. Itu yang biru berarti yang aset tadi, milik modal milik orang Indonesia berportofolio belum berpola, malah cenderung naik. Artinya masih sama dengan sebelumnya. Tetapi yang orange perhatikan. Di tahun 2022 ini dia turun. Apa netonya itu negatif, keluar loh ya. Selama 3 bulan terakhir investasi portofolio milik asing itu secara neto keluar. Tentu dia jual beli ya, saham bisa per hari. Surat utang juga yang bisa diperjualbelikan bisa tiap hari. SPN salah satunya. Tapi secara neto, secara bersih itu keluar. Nah, 2020 juga kan, padahal 2021 sempat kembali. Jadi 3 bulan di awal 2020 itu terjadi penurunan, tetapi 2021 itu pulih. Sementara di 2022 itu kembali keluar. Nah, ini yang di pertanyaan judul kita. Apakah ini akan berlanjut? Nah, kalau Anda kaitkan dengan yang sebelah kiri, setiap triwulan 1 yang cenderung rendah, itu mengakibatkan setahun yang rendah. Nanti bisa dihubungkan tuh tahun-tahunnya. Maka kalau sudah minus di 2021, tentu ini masih perakiraan, apapun bisa terjadi. Tetapi perhatikan ketika tahun 2020 triwulan 1 sebesar minus duit keluar dari neto keluar 6,34 miliar, setahunnya di 2020 itu hanya bisa masuk 4,56 miliar. Pendek itu loh surplusnya. Nah, sementara kalau ini nanti apakah bisa berlanjut? Itu pertanyaan. Nah, itu ya. Kemudian sambil nanti kita kembali ke sini, saya kasih data, tapi tidak bisa dibaca ini karena kecil-kecil semua. Cuma untuk nanti saudara-saudara boleh ngecek ini di publikasi Bank Indonesia atau ini ya saudara-saudara gede. Jadi yang kiri itu neraca pembayaran Indonesia, bentuk ringkasnya. Ringkasnya segitu sebenarnya, karena ada sub-subnya kan. Nanti kalau mau tahu persis, silahkan mendownload di publikasi Bank Indonesia bagian neraca pembayaran Indonesia. Nah, itu kelihatan triwulanan ya. Nah, yang saya bicarakan tadi sudah 20 tahun terakhir dan ringkasannya. Ringkasan ini ringkas. Lalu yang kanan ini apa? Tadi seperti isi dompet tadi, ketika neraca pembayaran arus tahun per tahun itu membuat kondisi isi dompet, maka khusus transaksi finansial. Jadi khusus transaksi finansial nih, nggak keseluruhan neraca pembayaran. Kan tadi tiap tahun ada duit orang asing yang masuk dan keluar. Lalu total setahunnya masuk apa keluar. Ada duit orang Indonesia yang tiap tahunnya keluar masuk, tetapi setahun arus bersihnya keluar atau masuk. Terakumulasi. Nah, maka kita bisa fokus pada duit asing saja. Karena dia udah belasan puluhan tahun masuk, berapa sebenarnya modal asing yang sedang ada di Indonesia? Ada catatannya sebenarnya dilaporkan oleh Bank Indonesia, hanya memang di netizen kurang populer dan pemerintah juga nampaknya tidak banyak
apa namanya dibicarakan ya, tapi datanya ada dan komplit. Jadi kalau Anda mendownload ini, itu di sana ada yang berbentuk perdagangan neto saham, neto obligasi, bahkan neto sektor publik, berarti kan SPN misalnya dengan sektor private, ada rinciannya di halaman-halaman, di ringkasan pun ada. Nah, gambar ini memang nggak kelihatan, Anda angkanya mungkin pusing lihatnya, tapi saya bacakan saja pada posisi. Nah, sayang ini terlebih terlambat. Kalau neraca milik Indonesia sudah ada data triwulan 1. Kalau yang posisi investasi internasional Indonesia umumnya 6 bulan. 6 bulan setelahnya baru ada posisi. Jadi sekarang kita baru punya posisi akhir tahun ya. Belum yang triwulan 1. Nah, kita bisa melihat di situ ada macam-macam. Jadi kalau dilihat di situ kita bisa melihat investasi langsung netonya di Indonesia itu berapa. Tadi kan arusnya, ini netonya berapa. Nah, karena fokus kita soal modal, karena investasi langsung tidak bisa gampang keluar masuk, maka kita bisa melihat yang lebih utama adalah terkait dengan investasi portofolio. Nah, total, ini saking kecilnya saya juga harus melihat nih ya, itu maka yang investasi kewajiban, jadi investasi portofolio bisa dibesarkan, ambil ke kanan, Pak Sabto, yang kewajiban, di situ yang bersifat investasi portofolio, keseluruhan dulu, keseluruhan modal asing yang sedang berada di Indonesia per 31 Desember, nilainya cukup besar ya, 700 berapa itu Pak Sabto? 789 ya, hampir 800. Oh, maaf, 709, 710 miliar dolar yang paling kanan itu. Jadi duit asing yang kan namanya kewajiban toh, transaksi finansial itu per tahunnya, karena terakumulasi, jadi duit asing yang ada di Indonesia dalam bentuk investasi, baik itu langsung, portofolio maupun other investment, investasi lainnya, nilainya 710 lah saya bulatkan, 710 miliar dolar. Nah, terdiri dari investasi langsung 268 miliar di bawahnya ya. Nah, ini kan berupa kepemilikan perusahaan, pabrik, bank, apapun. Ini nggak gampang keluar masuk. Tapi yang portofolio tadi, kan sudah dibuktikan oleh gambar tadi juga, dia lebih tidak stabil. Duit asing yang ada di Indonesia per 31 Desember itu 369 miliar. 269. Kita bulatkan aja lah, 270 miliar dolar. Bayangkan ada duit asing di Indonesia yang berbentuk saham, berbentuk obligasi korporasi, termasuk korporasi BUMN, berbentuk surat berharga negara yang dimiliki asing, nilainya itu 270 miliar dolar. Nah, ini bisa keluar masuk kan? Bisa keluar masuk. Nah, kira-kira gambarnya benar. Kalau yang di atas itu aset, jangan salah juga, orang Indonesia ini juga cukup punya duit kan, nilainya paling atas, yang paling atas sekali. Duit asing, duit Indonesia di luar negeri itu ya ada sekitar berapa ini? 430 loh ya. Ya Anda tentu berpikir bahwa ya suruh pulang saja. Jadi kebayang investasi asing yang sedang berada di Indonesia apapun bentuknya per 31 Desember itu 710 miliar. Tapi investasi penduduk Indonesia per 31 Desember 2021 yang ada di luar negeri itu 430 miliar. Besar juga. Nah, selisihnya tetapi kan tidak bisa ini terkait langsung. Jadi umpama kita khawatir modal asing keluar, nggak bisa dengan serta-merta modal Indonesia balik ke Indonesia. Sebagai catatan menunjukkan neto, tapi sebagai fakta tidak. Nanti ini kaitannya dengan peristiwa di tahun 97-98. Nah, yang kita khawatiri bisa saja terjadi sewaktu-waktu di 6 bulan, setahun yang akan datang. Itu maksudnya kajian ini. Tentu yang dimaksud dengan ancaman ini adalah risiko. Saya tidak mengatakan itu akan pasti terjadi. Cuma mulai ya masuk dalam benak kita bahwa ada sekitar berapa tadi investasi in portofolio 270 miliar yang potensi untuk pergi keluar itu hanya butuh waktu. Ya sebutlah 2-3, tentu nggak bisa seluruhnya. Dan tidak mau. Modal itu kan rasional. Kalaupun dia pergi dari Indonesia ya nggak semuanya pergi. Tetapi anggap aja 10% dari 270 itu 27 miliar dolar. Itu spektakuler sekali, jauh dari setahun. Atau 20%. 1/5 dari modal yang berbentuk portofolio di Indonesia pergi, berarti sekitar 50 miliar dolar.
Nah, itu maka akan terjadi goncangan ekonomi. Itu yang terjadi di pertengahan 1997. Nah, kalau dia terjadi keluarnya, karena biasanya kita masuk nih, kalau keluarnya itu 3 bulan, sebulan, apalagi 2 minggu, dan itu mungkin sebulan. Maksudnya secara technically mungkin, teknis ya. Apa yang menyebabkan mereka keluar ya macam-macam. Bisa saja karena tempat lain lebih menarik, lebih menguntungkan. Tapi biasanya kalau tempat lain lebih menguntungkan, keluarnya pelan. Nah, karena mereka memperhitungkan banyak hal. Nah, nampaknya itu yang terjadi di 2 tahun terakhir. Sekalipun neto masih masuk, tapi berkurang, berarti kan tempat lain lebih menarik buat modal. Ini saya juga kadang bingung kenapa ada glorifikasi kita masih menarik, masih kredibel. Faktanya kan enggak ini. Nah, padahal pada waktu pandemi kemarin sebelum sekarang itu ada duit banyak di internasional karena ada quantitative easing terutama di Amerika kan beberapa negara Eropa. Di sini disederhanakan, QE itu disederhanakan, bank sentral dan negara tersebut menggelontorkan duit jadi agar para pelaku-pelaku usaha besar di mereka juga bisa melakukannya untuk investasi ke negara lain. Salah satunya itu ya. Dan salah satunya itu juga terutama bukan salah satunya karena itu duit panas lah sebut ya, karena harus dipinjam di bank sentral, harus dikembalikan segera, masuknya ke portofolio. Pada saat dunia relatif kebanjiran likuiditas, Indonesia tadi dapatnya sedikit, masuknya sedikit. Nah, bagaimana dengan sudah 1 bulan 2 bulan isunya adalah tapering off atau sejenis tapering off. Tapering off artinya menghentikan QE, menghentikan politik meningkatkan likuiditas. Nah, antara lain juga menaikkan suku bunga, itu bagian-bagian teknisnya. Berarti kan gampangannya di situasi likuiditas lebih seret ini bisa saja kita menjadi lebih sulit dibandingkan 2 tahun terakhir. Itu yang saya ingin kasih penekanan dari kajian saya ini, kita sudah mulai memiliki ancaman dari fakta ini saja. Nah, nampaknya tidak hanya soal keuntungan, tapi lebih kepada country risk, risiko negara. Kalau keuntungan dia smooth saja naik turun. Sana kok lebih menguntungkan. Tidak semuanya, pastikan, karena biasanya investor itu kan menaruh telur di beberapa keranjang. Tapi kalau country risk tiba-tiba naik, misalnya dianggap Indonesia mulai tidak stabil ekonominya atau negaranya ini kelihatannya mulai kesulitan fiskal, bank sentralnya dengan Kementerian Keuangan umpama nih ya, jangan dianggap saya menilai begitu, tapi silakan Anda menilai sendiri. Bank Indonesia kurang sejalan dengan Kementerian Keuangan, strateginya beda-beda, mungkin meningkatkan kemungkinan pergi itu. Nah, saya ulangi, kalau dia terjadi dalam waktu yang pendek, 3 bulan, 2 bulan, sebulan, apalagi minggu, namanya sudden reversal, arus balik. Kenapa disebut arus balik? Karena biasanya kita masuk, tiba-tiba netonya keluar, dan itu bisa berdampak sangat luas, dan pernah terjadi di tahun 97, 98, dan dalam skala tertentu pernah terjadi di tahun 2008 akhir, tapi lebih kecil. Nah, kita tidak terjadi belum. Nah, mari kita lihat, khusus, tadi transaksi portofolio kan macam-macam, salah satunya adalah terkait dengan jual beli surat berharga negara. Lebih khusus lagi, surat berharga negara Indonesia ini yang paling banyak adalah berbentuk rupiah, jadi tidak secara yang palas. Nah, maka ada data nih, ini dari Kementerian Keuangan, saya lupa naruh itu. Yang kiri itu menunjukkan arus bulanannya jual beli SBN rupiah oleh pihak asing. Nah, kalau Anda lihat gambarnya, sudah mulai dalam setahun terakhir, 2 tahun terakhir, bukan setahun ya gambarnya, itu lebih banyak neto menjual. Tentu tetap dia membeli, menjual, karena itu investasi portofolio ya. Nah, tetapi kan bisa di total sebulan itu banyak menjual atau membelinya, selisihnya berapa. Nah, dihitung totalnya. Maka gambar itu menunjukkan lebih sering sudah birunya ke bawah kan. Nah, akibatnya karena pelan-pelan belum ada radikal, belum ada kejadian yang misalnya keluar netonya pergi lebih banyak mendadak dan dalam belum terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, saya nanti dikira ngompor ini. Akibatnya ke sebelah kanan, lama-lama porsi kepemilikan asing pada SBN rupiah itu menurun. Kenapa? Karena kan sebetulnya pemerintah kan terbitkan terus, bertambah jumlahnya, sementara kepemilikan asing sedikit turun.
Ya kalau pakai makronya mungkin stagnan, tapi tetap turun. Dari dulu sempat 1000-an, sekarang di 800, 790 miliar. Nah berarti kan tidak ada yang masuk secara neto kepada SBN. Ada lagi yang menarik dari gambar itu, pelan-pelan bergeser. Dulu rata-rata yang dimiliki yang di atas 10 tahun, yang 30 tahun, 15 tahun. Sekarang asing mulai banyak memiliki yang di bawah 5 tahun. Nah, itu presentasinya kelihatan. Lalu kita buat tanda tanya, kan itu Juni loh sampai, apa yang akan terjadi di 6 bulan dan setahun yang akan datang. Nah, itu presentasinya dulu kita sampai 38%, 39 bahkan sebelum 2018 itu, asing memiliki surat berharga negara rupiah itu mencapai 39%, itu 37. Sekarang hanya 16,74%. Secara nilai nggak menurun banyak, karena malah sempat stagnan, bahkan sempat naik di tahun-tahun sebelum pandemi, tapi presentasinya turun. Nah sekarang di 1,5 tahun terakhir, nilainya pun turun, meskipun pelan. Diambil dari gambar kiri tadi, secara presentasi, porsi otomatis rendah, karena duitnya banyak. Lalu siapa yang lain yang memiliki? Ya dua kan, Bank Indonesia dengan bank-bank umum. Nah, kembali ke soal tantangan kita. Nah, jadi kenapa asing punya kecenderungan sekarang wait and see, sebutlah begitu kalau kita tidak ingin mengatakan terjadi arus keluar. Masuk tapi tidak sebesar biasanya. Dalam beberapa jenis investasi sudah cenderung keluar meskipun kecil. Jadi kalau kita berhati-hati mengelola negara, ya kita harus memberikan, umpamalah di rapat internal otoritas ekonomi ini warning, ini ada apa nih kita nih, apalagi nanti ada karut marut dunia internasional ya, kebijakan The Fed dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya agar modal asing jangan pergi, setidaknya syukur masuk apapun bentuknya. Nah, tapi terjadi dilemanya ini. Karena kita sudah terus-menerus menerima modal asing masuk, toh kita harus memberi keuntungan, harus bayar bunga. Ada catatannya. Tidak di transaksi finansial, namanya di transaksi neraca pendapatan primer ya. Nanti ya betul, neraca pendapatan primer yang bagian dari transaksi finansial, nggak penting lah, yang penting kan bayar jasa modal asing. Nah, menarik ini. Yang biru menunjukkan neto penerimaan investasi modal, yang biru itu sama dengan transaksi finansial di atas tadi. Portofolio investasi langsung, portofolio investasi lainnya, di total netonya, atau di total juga soal kewajiban. Sementara yang orange adalah bayar bunga dan bayar keuntungan terutama. Nah, yang biru fluktuatif dan cenderung melemah sedikit di tahun pandemi, yang orange bayar imbal jasa asingnya tetap tinggi. Nah, kan salah satu nanti cara kita misalnya mau menahan agar mereka tidak pergi, udah kita kasih saja SBN bunga yang tinggi, dan itu mulai terjadi. Atau saya korporasi swasta, kalau saya biar laku oleh modal asing, saya kasih bunga yang tinggi. Atau kalau saya jual saham, ya adalah teknik-tekniknya ya. Maka dilema ketika itu dilakukan, maka menambah beban pembayaran servicesnya, jasanya terhadap modal tersebut. Nah, inilah kunci dari pengelolaan ekonomi ya. Nah, mari kita simpulkan dari uraian ini. Kira-kira ya, dari sisi saya, tentu sekali lagi datanya sama ya, karena saya ngambil dari Bank Indonesia, tapi mungkin saya sedikit lebih mencoba sudut pandang yang tidak, paling setidak-tidaknya untuk lebih hati-hati. Nah, kita sudah lihat tadi di 3 bulan terakhir, triwulan namanya, itu investasi portofolio milik asing ini sudah mulai tercatat keluar, kan begitu tadi, ya kan? Jadi sudah keluar triwulan 1 2022, bahkan di triwulan 4, jadi 2 triwulan berturut-turut investasi portofolio itu neto keluar. Ini nyaris tidak pernah terjadi. Biasanya hanya 1 triwulan rebound di bulannya. Ini sudah 2 triwulan nih investasi portofolio asing itu netonya keluar, meskipun kecil masih, jadi belum berdampak secara, tentu ada kaitannya meskipun tidak bisa disimpulkan langsung ya, rupiah yang melemah, tapi juga melemahnya nggak sampai luar biasa kan, jadi di 14.6, 14.7, 14 sebelumnya masih 14.000. Nah, kebayang dah mulai kan, bagaimana kalau arus keluarnya 20 miliar, bukan 1,93, 20 miliar masa bisa kan, karena duit yang ada 270. Nah, ini logikanya.
Kan duit asing yang di sini ada 269, 270 yang sewaktu-waktu bisa pergi. Kalau dia pergi 10%, 26 miliar, bukan 1,93 dalam 3 bulan, ya rupiah 20.000 lah kira-kira. Itu namanya bisa krisis moneter. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tapi kan nggak ada salahnya. Lalu apa yang harus dilakukan otoritas mestinya untuk jangan sampai itu terjadi. Nah, aspek ketiga, sementara di dunia internasional ada tapering off, ada pengetatan macam-macam, kenaikan suku bunga, berarti kan lebih menarik kan? Misalnya di negara, nanti bisa masing-masing menaikkan juga daya tarik negaranya masing-masing. Nah, kalau kita terpaksa menaikkan, ya berarti kita membuat risiko di hari-hari kemudian buat perekonomian kita. Ini dilema, disitulah tugas otoritas ekonomi untuk mengkajinya. Gitu ya. Maka saya ingin tutup bahwa buat saya pribadi dari data-data yang ada, harusnya pemerintah dan Bank Indonesia lebih berhati-hati. Ada potensi kita akan mengalami arus modal yang keluar di 6 bulan nanti atau setahun ke depan. Dan kalau itu terjadi dengan cukup drastis, namanya sudden reversal, sebutlah 20 miliar dolar dalam 3 bulan, itu bisa membuat pukulan pada ekonomi melalui mekanisme kurs rupiah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu pendapat saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.